Ibu-ibu, zaman sekarang itu banyak banget orang pengen kelihatan wah. Belum gajian, tapi udah nongkrong tiap hari. Belum kaya, tapi gaya hidupnya udah kayak sultan. Beli barang bukan karena butuh, tapi karena pingin dianggap keren. Padahal Allah udah ngasih peringatan jelas dalam firman-Nya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan bahkan dalam surat lain, surat Al-Isra ayat 27, Allah berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Bayangin ibu-ibu, Allah nggak bilang mirip syaitan, tapi saudaranya syaitan. Artinya kalau kita hidup boros, kita lagi jalan di arah yang sama kayak syaitan, jauh dari rasa syukur dan jauh dari keberkahan. Boros itu bukan cuma soal uang, kita juga bisa boros waktu, boros tenaga, boros perhatian untuk hal-hal yang gak manfaat. Scroll TikTok berjam-jam tanpa arah, nongkrong tanpa tujuan, atau beli hal yang cuma buat pamer di media sosial, itu juga bentuk keborosan. Padahal setiap rezeki yang Allah kasih itu ada haknya, ada bagian untuk orang tua, sedekah, dan kebutuhan penting lainnya. Kalau semuanya habis buat gaya hidup, ya jangan heran kalau rezeki rasanya nggak pernah cukup. Ibu-ibu, hidup sederhana itu bukan berarti miskin. Justru orang yang hidup sederhana, itulah yang paling kaya. Karena dia tahu, cara bersyukur bukan cuma cara berbelanja. Rasulullah SAW hidupnya sangat sederhana. Padahal kalau beliau mau, beliau bisa hidup mewah. Tapi beliau memilih bersahaja. Karena yang beliau cari bukan dunia, tapi ridho Allah. Jadi, mulai sekarang, yuk belajar membedakan antara butuh dan ingin. Kalau memang gak perlu, tahan dulu. Karena setiap rupiah yang kita hemat dengan niat baik, bisa jadi ladang pahala di sisi Allah. Ingat ibu-ibu, bukan banyaknya uang yang bikin bahagia, tapi berkahnya. Dan keberkahan itu datang bukan dari hidup boros, tapi dari hidup yang penuh rasa syukur.